kelas 11C. Di video ini, aku mau mengerjakan soal-soal fisika yang ada di kuis. Nah, di sini kan ada soal sebuah peti bermassa 80 kg diletakkan di lantai. Peti tersebut memiliki ukuran sebesar 40 cm kali 40 cm kali 20 cm. Jika peti diletakkan dengan alas berbentuk persegi panjang, tentukan tekanan pada lantai. Nah, di sini diketahui masanya itu kan 80 kg. Nah, terus gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Alasnya itu 40 cm kali 20 cm. Ditanyanya itu kan P-nya ya, tekanan peti. Jadi langsung ada jawab F sama dengan M kali G. F sama dengan 80 kg kali 10 meter per second kuadrat sama dengan 800 Newton. Nah, P-nya itu kan 40 cm. Kita ubah jadi 0,4 meter. Ini juga 20 cm, kita ubah jadi 0,2 meter. Udah tuh, jadi A-nya itu P kali L. Ya udah, A sama dengan 0,4 meter kali 0,2 meter. Jadinya itu adalah 0,08 meter persegi. Nah, P-nya ini langsung aja kita masukin ya. V sama dengan A. Nah, V-nya itu kan 800 Newton. Nah, dari sini dan per 0,08 meter persegi dari sini. Udah deh, jadi jadilah 10.000 PA atau Pascal. Nah, di sini nomor 2 ada soal sebuah balok kayu menekan lantai dengan tekanan 1200 PA atau Pascal. Jika luas alasnya diperbesar 3 kali tanpa mengubah beratnya, tentukan tekanan yang baru. Nah, langsung aja ya. Di sini diketahui P1 itu kan 1200 PA atau Pascal. Nah, di sini perubahan luas alasnya itu karena luas alas baru itu kan A2. Luas alas baru kan A2 diperbesar menjadi 3 kali luas alas awal, jadi 3 kali A1 gitu. Nah, untuk F-nya ini konstan ya. Nah, langsung aja jawab P2 per P1 sama dengan A1 per A2. Nah, di sini kan P2, P1-nya itu kan diketahui 1,200 ya. Dan di sini A1-nya itu 3 kali A1. Ya udah, habis itu turun ini jadi 1/3. Ya udah, jadi P2 sama dengan 1/3 kali 1200. Jadi deh 400 PA atau 400 Pascal. Nah, di sini terdapat soal sebuah kolam renang kedalamannya 5 meter berisi penuh dengan air rho 1 gram per cm kubik dan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Hitunglah tekanan hidrostatis suatu titik yang berada 80 cm di atas dasar kolam renang. Nah, langsung aja diketahui kan H sama dengan 5 meter. Rho-nya itu kan 1 gram per cm kubik. Kita ubah jadi 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk G-nya itu kan 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk posisi titik dari dasarnya itu kan 80 cm, kita ubah jadi meter, jadi 0,8 meter. Nantinya pH-nya berapa? Nah, H itu sama dengan kedalaman total dikurangi tinggi dasar. Jadi 5 meter dikurangi 0,8 meter, jadinya 4,2 meter. Nah, di sini langsung aja pH sama dengan rho kali G kali H. pH sama dengan 1000 ini ya. Rho-nya kan 1000 dikali 10 ini ya 10. G-nya dan H ini hanya ya 4,2 meter. Udah deh, jadi 4000
42.000 42.000 PA atau Pascal. Nah, di sini ada soal nomor 4. Sebuah pipa U berisi dengan dua cairan yang berbeda seperti gambar berikut. Jika massa jenis ρ1 sama dengan 0,8 gram per cm kubik dan P2 1 gram per cm kubik dan H3 itu 20 cm, tentukan tinggi H1-nya. Nah, langsung aja di sini diketahui ρ1-nya itu kan 0,8 gram per cm kubik dan ρ2-nya itu kan 1 gram per cm kubik, H2-nya itu kan 20 cm. Ditanya H1-nya berapa? Langsung aja jawab, P1 sama dengan P2. ρ1 kali G kali H1 sama dengan ρ2 kali G kali H2. Nah, karena di sini nggak ada G-nya, jadi bisa dicoret aja G-nya. Jadi nggak usah pakai G. Nah, langsung aja, ini kan ρ1-nya itu kan 0,8. Masukin H1 dikali H1 sama dengan 1 kali 20. Karena ρ1-nya ya di sini 2. Nah, langsung aja H1 sama dengan 20 per 0,8. Jadilah 25 cm. Di sini ada soal nomor 5. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman tertentu sehingga tekanan total yang dialami adalah 580 PA atau Pascal. Tentukan kedalaman kapal selam tersebut. Nah, kan diketahui P total itu kan 580 PA atau Pascal. Terus P0-nya itu kan 100.000 Pascal, ρ-nya itu 1000 kg per meter kubik, terus G-nya itu kan 10 meter per second kuadrat. Ditanya hanya berapa kedalamannya ya. Nah, langsung jawab P total P0 tambah ρ kali G kali H. Nah, jadi P total itu kan 580. Terus di sini P0-nya itu kan 100. Terus 100.000. Terus ditambah ρ-nya itu kan 1000 dikali 10 dikali H. Nah, ini 480 dari 580 dikurangi 100.000. 580.000 dikurangi 100.000. Jadilah 480.000. Terus ini turun deh. Turunnya tuh dari 1000 dikali 10, jadi 10.000 dikali H. Terus hanya pindah ke sini sama dengan ini turun 480.000 per 10.000, jadi 48 meter gitu. Nah, di sini terdapat soal nomor 6. Sebuah alat pres hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil bermassa 1.200 kg. Jika luas piston besar 400 cm kuadrat dan luas piston kecil 25 cm kuadrat, tentukan gaya minimum yang harus diberikan pada piston kecil itu ya. Nah, jadi langsung aja diketahuinya itu kan masanya tuh kan 1.200 kg ya, dan A1-nya itu kan 400 cm kuadrat, A2-nya 400 cm kuadrat, satunya 25 cm kuadrat, G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Ditanya F1-nya itu berapa? Jawab F2 M kali G F2
1200 kg dikali 10 meter per second kuadrat, jadinya itu 12.000 N ya, Newton. Nah, langsung aja di sini F1 per A1 sama dengan F2 sama dengan A2. Ini tuh hukum Pascalnya ya. Sedangkan kalau ini tuh berat mobil. Nah, ini gitu berat mobil, ini hukum Pascal. Nah, langsung aja F1 sama dengan A1 per A2 kali V2. Nah, di sini A1-nya itu kan tadi ini ya 25. Terus A2-nya kan 400. Yaudah masukin. Habis itu V2. V2-nya kan ini ya. Tadi kita udah cari kan 12.000 Newton. Langsung aja masukin. Ya udah deh. Ini 25 per 400 itu hasilnya 1 per 16. Ya. Ini turun 12.000-nya. Jadi 1 per 16 dikali 12.000 itu adalah 750 Newton gitu deh. Nah, selanjutnya di sini ada soal nomor 7. Sebuah benda memiliki berat di udara 50 Newton dan berat semu di dalam air 30 Newton. Hitunglah gaya apung yang dialami benda dan volume benda. Ya, nah di sini diketahui berat di udaranya itu kan, bendanya itu kan WU itu 50 Newton. Nah, untuk berat semu di dalam airnya itu atau WA itu kan 30 Newton. Rho airnya itu 1000 kg per meter kubik. Dan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Ditanya yang pertama, ditanya itu ada dua. Yang pertama FA atau gaya apung yang dialami benda, dan FB volume bendanya. Nah, untuk yang pertama itu yang A, FA, yaudah langsung aja FA sama dengan WU dikurangi WA, yaudah ini kan WU nya tadi 50 Newton dikurangi 30 Newton, jadi 20 Newton ya. Dan yang kedua itu ada VB nya kan, volume bendanya. Nah, ini kita pakai rumus gaya apung Archimedes ya. Jadi FA sama dengan rho air kali G kali FB atau volume benda ya. Nah, FA-nya itu kan tadi 20 ya. 20 sama dengan 1000 dikali 10 dikali volume benda FB. Nah, yaudah di sini 20 turun 10 1000 dikali 10 itu 10.000 kan. Yaudah, habis itu FB-nya itu turun. Nah, habis itu FB-nya itu pindah ke sini. Jadi 20 per 10.000. Jadi jadilah 0,002 meter kubik. Jadi jawabannya untuk yang FA itu 20 Newton, dan untuk yang VB-nya itu 0,002 meter kubik. Nah, di sini ada soal nomor 8. Sebuah benda terapung dengan 25% volumenya berada di atas permukaan minyak. Nah, P minyaknya itu 0,8 gram per cm kubik. Tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, jadi diketahui persentase volume atas permukaan itu kan 25%. Volume tercelupnya itu kan 75%. Dari mana? Dari 100% dikurangi 25%. Nah, langsung aja rho minyaknya itu kan 0,8 gram per cm kubik. Nah, ditanya PB-nya berapa? Nah, jawab PB dikali VB sama dengan rho cair dikali
VBF. Nah ini rho B dikali VB sama dengan 0,8 habis itu dikurung 0,75 dikali VB. Nah ini VB nya dihapus aja ya, dihilangkan. Nah habis itu ya udah rho B sama dengan 0,8 dikali 0,75. Udah deh, jadi 0,6 gram per centimeter kubik. Ada soal nomor 9, sebuah benda di udara masanya 25 gram, dalam air masanya 15 gram, sedangkan dalam asam belerang masanya 7 gram. Tentukan massa jenis asam belerang. Nah, di sini diketahui M-nya itu kan 20 gram atau benda di udara masanya itu 25 gram dan dalam air masanya itu 15 gram. Sedangkan dalam asam belerangnya itu kan 7 gram. Nah, di sini rho air 1 gram per centimeter kubik itu diubah jadi 1000 kg per meter kubik. Nah, ditanyanya itu kan tentukan massa jenis asam belerang. Jadi rho S-nya ya yang ditanya. Ya udah dijawab aja. FB sama dengan MU min MA per rho air. Jadi 25 gram dikurangi 15 gram. Di bawahnya 1 gram per centimeter kubik sama dengan 10 cm kubik ya. Nah, habis itu di sini ada rho S MU dikurangi MS sama dengan FB. Ya udah, MU-nya itu kan 25 gram, MS-nya itu kan 7 gram ya tadi. Per 10 cm kubik. Jadi langsung turunin aja. 18 per 10. Jadi 1,8 gram per centimeter kubik. Terus habis itu di sini ada rho S sama dengan 1,8 dikali 1000, jadi 1800 kg per meter kubik. Nah, terus selanjutnya di sini ada soal nomor 10, sebuah kawat tipis panjang 40 cm berada di permukaan zat cahaya dengan tegangan permukaan 0,05 Newton per meter. Tentukan gaya total akibat tegangan permukaan yang bekerja pada kawat. Nah, di sini diketahui L-nya itu 40 cm diubah jadi 0,4 meter. Dan Y-nya itu 0,05 Newton per meter. Ditanya F-nya berapa atau gaya totalnya ya. Jawab F sama dengan Y kali L. Jadi 0,05 dikali 0,4. Jadilah 0,02 Newton.